Ihya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar setia Radio Prima Akansa ya di frekuensi 88,3 MHz. Hari ini kita melakukan siaran ya secara live dengan wawancara talkshow kepala sekolah dengan menghadirkan narasumber dari sekolah IT Ihya As-Sunnah ya dari Kecamatan Singgut. Ya, di sini kita kedatangan narasumber ya, Pak Badrun SEMPD. Ya, apa kabar Pak siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bang Inal. Oh. Alhamdulillah. Gimana perjalanan menuju Sarawangun tadi? Ini mulai macet ya tadi. Tadi di antar kampus sampai ke simpang Abadi itu agak-agak macet dikit. Itu agak macet dengan cuaca panas ya, jadi sedikit ya. gerah ya. Tapi adem kok, studio kita adem. Adem, alhamdulillah. Oke. Ya, di sini Pak kita yang perdana Pak ya dalam talkshow kepala sekolah di Radio Prima Angkasa, yang kebetulan Radio Prima Angkasa sekarang ini juga bisa diakses ya secara streaming. Nah, di samping kita wawancara, tentu kita pengen tahu juga Pak profil dari sekolah kita ya, termasuk yang sekolah IT Ihya As-Sunnah ya. Itu jenis sekolah atau gimana itu Pak sekolah dari kita? Jadi SMP IT Ihya As-Sunnah ini adalah sekolah swasta, tapi dia SBP, sekolah berbasis pesantren. Oh, iya. Kita di bawah Yayasan Majelis Aturot Al-Islami Cabang Sarawangun. Pusat kita ada di Yogyakarta. Kemudian kita di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarawangun. Jadi kan biasanya kalau pondok pesantren itu identik dengan Kemenak ya. Iya, tapi karena ini boarding school, ya kan, jadi kita sekolah berbasis pesantren. Nama pondok pesantrennya Ihya As-Sunnah. Iya, itu di Kecamatan Singgut Pak ya? Iya, di Kecamatan Singgut. Tepatnya Pak alamatnya? Di Jalan Benteng, RT 3, Desa Payo Lebar. Kalau orang menyebutnya Singkut 2. Oh, ya. Singkut 2. Singkut 2, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarawangun. Seperti itu. Bagaimana Pak kondisi dalam situasi pandemik ya, proses dari belajar mengajar kita di sana Pak? Jadi memang sangat berpengaruh sekali. Jadi kita cerita sedikit ya. Yang namanya COVID-19 ini memang kita di pertengahan 2018 kita juga kena. Awalnya anak kita itu pernah satu terpapar waktu itu kan. Itu sempat mencekam juga karena diinstruksikan supaya di karantina seperti itu. Nah, oleh karena kita belum mempunyai tempat, maka waktu itu orang tuanya yang kita suruh mengambil anaknya dengan pakaian seperti astronot seperti itu. Gitu ya. Jadi waktu itu sempat heboh juga di Tribun Jambi seperti itu. Tapi alhamdulillah karena memang di karantina semuanya aman. Berlanjut ke masa beberapa bulan kemudian, qadarullah memang ada lagi yang terpapar sampai 27 yang terpapar COVID-19 waktu itu, dan akhirnya kita karantina, kemudian oleh Dinkes bersama Kemenak ini harus semuanya dipulangkan supaya jangan menjalar ke yang lain seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah oke sekarang. Sudah oke ya. Termasuk mungkin melaksanakan vaksin. Oh iya, alhamdulillah kita vaksin. Dari persentase kita vaksin bisa kita paparkan di sini Bang Inal. Dari jumlah 234 guru, tenaga kependidikan dan peserta didik itu kita vaksin pertama sudah 165. Kemudian di vaksin kedua sudah vaksin 157. Artinya persentasenya kalau vaksin pertama 70,5%, kemudian vaksin kedua 67,1%. Memang ada kendala. Kendalanya itu adalah kita akan ada orang tua, peserta didik kan dengan orang tua, kan gitu kan, kita kan harus minta izin seperti itu. Nah, untuk saat sekarang ini persentase yang sekitar 29,9%
untuk vaksin pertama dan vaksin kedua 30,91 yang belum vaksin itu memang ada kendala. Ada yang belum cukup umur, belum sampai 12 tahun, ya kan. Kemudian juga ada yang komorbid ya, ada penyakit bawaan dan seterusnya. Nah, yang paling besar persentasenya adalah izin orang tua. Kita kan nggak bisa ya memaksa. Betul. Nanti jadi ramai. Ini yang kita antisipasi. Memang agak-agak sulitnya di sini, gitu loh Bang Inal. Cuman dalam proses pelaksanaan antusias masyarakat mungkin mendekati target ya, targetnya. Iya, mendekati target. Insya Allah memang angka 70 yang diharapkan. Ya, kita memang dari vaksin 29,5 yang vaksin pertama, kemudian 32,91 di vaksin kedua. Kita akan kejar karena memang kita dikejar oleh harapan instruksi dari kepala dinas bahwa maksimalkan vaksin seperti itu kan. Kemudian juga memang ini program kan kemarin disampaikan bahwa harus mencapai target Kabupaten Selangor. Kita ikut juga mensukseskan. Sekarang kita lagi lebih-lebih orang tua bagaimana supaya sosialisasi bahwa betapa penting vaksin ini untuk kita di masa pandemi ini gitu, seperti itu. Menunjang aktivitas belajar. Iya, betul. Jadi gurunya divaksin, anak-anaknya juga divaksin. Nah, selanjutnya kita berserah diri kepada Allah Ta'ala. Amin. Nah, di sini Pak Badrun sudah berapa lama menjadi kepala sekolah di sana? Saya menjadi kepala sekolah di SMP Tia Suna itu dari tahun 2013. Ya, waktu itu kan belum baru ya. Dari 2013 kemudian 2018 baru definitif di sana seperti itu. Jadi sekitar kurang lebih 8 tahunan seperti itu ya. Lumayan ya, tapi waktu itu belum waktu definitif saya masih ngajar di SMP 5, jadi berbagi-bagilah. Nah, di 3 tahun terakhir inilah baru kosen kayak saya ke SMP Tia Suna seperti itu. Ya, tentu dalam menjalani karir ya sebagai kepala sekolah tidak terlepas dari peran kepala sekolah. Nah, di sana mungkin salah satu peran tersebut menciptakan situasi yang baik bagi dalam proses belajar mengajar, dan tak terlepas dari kepala sekolah itu harus memiliki ilmu pendidikan secara menyeluruh. Nah, bagaimana aplikasi yang Bapak terapkan di sekolah Bapak? Iya, mengelola sekolah ini ibarat mengelola satu perusahaan sama juga ya. Kita mesti harus ada ilmu manajemen juga kan, planning, organizing, actuating dengan controlling. Itu memang sudah ilmunya seperti itu kan seperti. Nah, untuk dunia pendidikan ya alhamdulillah memang saya backgroundnya S1-nya memang sarjana ekonomi manajemen sumber daya manusia ya. Tapi saya mengambil akta 4. Nah, di akta 4 inilah kita memang kita harus tahu bahwa sebelum kita masuk di dalam satu kelas ya kan, kita mesti harus tahu ilmu psikologi, kemudian penguasaan materi, ya kan, profesionalnya, pedagogiknya juga harus tahu seperti itu. Nah, artinya berangkat dari seorang guru inilah, ya kan, kemudian dikasih tugas tambahan. Nah, berbekal dari pengalaman guru mengurus. Nah, maka untuk saat sekarang terciptalah SMP Tia Suna yang sekarang yang saya kelola seperti itu. Di samping peran ya Pak ya, tentu ada formasi strategi ya yang Bapak terapkan di sekolah Bapak. Seperti apa Pak strategi yang Bapak terapkan dalam masa pemimpinan Bapak ini? Jadi sekolah kita SBP yang saya sampaikan tadi Bang Inal, bahwa SBP itu adalah sekolah berbasis pesantren, memang basisnya pondok pesantren. Nah, sekolah ini kan adalah penggabungan ilmu agama, ya kan, ilmu agama Islam dengan kurikulum nasional seperti itu ya. Sekolah yang mengimplementasikan keterpaduan antara konsep pendidikan nasional dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, pondok pesantren. Kemudian konsep operasional sekolah berbasis pesantren merupakan akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan, pengembangan ajaran agama Islam, budaya dan peradaban Islam dan generasi ke generasi ya, seperti itu. Nah, ini maksudnya adalah sebagai penguat identitas nilai atau budaya Islam itu sendiri ya. Jadi kita ada ilmu agamanya, ada ilmu umumnya. Nah, di agama ini kan belajar ada fikih, ada nahwu, sorob untuk bahasa Arabnya, kemudian juga ada hadis seperti itu. Nah, ada juga akhlak gitu. Nah, itu penggabungan ya. Jadi nanti porsi anak-anaknya ini lebih banyak. Memang untuk saat sekarang ini porsinya
Kalau digabungkan antara pagi dengan sore dan malam itu memang lebih banyak porsi agamanya. Tapi tidak kita lupakan kurikulum yang sudah diproyeksikan oleh pemerintah seperti itu. Gitu. Tidak terlepas dari itu ya. Tidak terlepas dari itu. Terus terkait pemondokan bagaimana Pak? Ya. Jadi pondok pesantren artinya anak memang betul-betul harus mukim, harus memang berasrama. Nah, kita pernah mencoba dulu untuk menarik minat dari masyarakat sekitar. Kita boleh PP pulang pergi seperti itu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah anak-anak yang dari luar kita memang bukan menjas anak itu tidak baik, bukan, tapi artinya mereka membawa pengaruh yang luar biasa terhadap anak-anak yang ada di asrama seperti itu. Nah, ini menjadi PR baru untuk pesantren atau kesiswaan. Nah, ekstra setelah kita selidiki berarti terpengaruh oleh teman-teman yang berasal dari luar. Maka untuk saat sekarang sampai sekarang kita tidak menerima mereka-mereka yang mungkin PP, tapi kita proyeksikan betul-betul anak-anak itu betul mondok dan berasrama seperti itu. Itu pemondokan itu ada yang putri ya, ada yang laki-laki. Nah, dalam segi pemondokan aktivitas apa saja yang dilakukan kalau seandainya pada malam hari gitu, Pak? Iya. Jadi ada beberapa kegiatan yang perlu saya sampaikan di sini bahwa alhamdulillah kita diundang di Prima Angkasa. Ini juga ada bagian dari promosi, strategi promosi kita. Jadi anak-anak itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu sudah ada jadwal kan gitu. Nah, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, mereka bangun pagi jam 4, kemudian sebelum sholat subuh mereka beres-beres mempersiapkan segala sesuatunya untuk sholat subuh kan gitu kan. Kemudian nanti setelah sholat subuh, sebelum sholat subuh kan ada sholat sunnah yang dia lakukan, mereka lakukan. Kemudian nanti setelah sholat subuh itu ada namanya halakoh Al-Quran, ya kan? Ada berkelompok, ada yang 10, satu orang gurunya. Pergu seperti itu. Nah, ini memang betul-betul dibukukan. Perkembangan anak-anak itu ada rapornya tersendiri seperti itu. Itu sudah subuh ya. Setelah subuh nanti langsung mereka membersihkan diri, kemudian mandi dan seterusnya, langsung sarapan. Kemudian sekolah seperti biasa, mulai dari 7.30 sampai dengan jam 12.20 seperti itu. Nah, itu aktivitasnya. Setelah zuhur nanti itu mereka kembali ke asrama istirahat, dan sorenya ada lagi sholat asar. Setelah sholat asar ada halako. Halako itu adalah bahasa Arab ya. Nah, bahasa Arab sampai nanti asar. Kemudian setelah itu mandi dan seterusnya, makan malam, dan setelah maghrib sholat berjamaah maghrib nanti ada halaqah lagi pembaca Al-Quran dan seterusnya. Nah, setelah isya sholat berjamaah, setelah isya nanti ada di masjid belajar mandiri seperti itu. Nah, jadi memang aktivitas mereka dari pagi sampai malam itu sudah ada schedule masing-masing seperti itu. Bukan hanya terfokus pada pembelajaran agama saja ya, ternyata pada pelajaran nasional atau pengetahuan umum dibekali juga. Iya, dibekali juga, betul. Oke, baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya kita berbicara dengan Pak Badrun ya, Kepala Sekolah SMP IT Isha As-Sunnah ya. Iya, As-Sunnah ya. Ini sangat menarik sekali dan kebetulan beliau ini lancar ngomong ya, seperti mantan penyiar barangkali. Nah, oke, kita pada session keduanya akan kita wawancara kembali Pak Badrun pada mungkin dalam lebih menarik lagi ya, tentu akan membahas secara menjurus tentang kepala sekolah dan juga sekolah SMP IT Ihya As-Sunnah. Baiklah, setelah jeda iklan berikut ini. Ya, tentunya kembali bersama kami dalam acara Talk Show ya di Radio Prima Angkasa di frekuensi 88,3 MHz. Di sini kita akan mewawancara kembali nih Pak Badrun ya, Kepala Sekolah SMP IT Ihya As-Sunnah. Ya, tadi setelah kita bincang-bincang Pak terkait profil sekolah ya dan juga jenis kegiatan anak. Tentu dalam kegiatan tersebut ada orientasinya. Orientasinya salah satunya prestasi ya Pak. Nah, selama ini prestasi apa saja yang didapatkan oleh siswa atau putri ya, putri dan putra dari peserta didik kita? Silakan. Baik.
sekolah itu salah satunya terkenal ya, sekolah itu dikenal biasanya itu kan ada dari segi akademis, kemudian dari segi olahraga ya, kemudian atau kegiatan yang lain. Nah, alhamdulillah untuk sekolah kita SMP Tia Sunnah, kita memang lebih untuk ekstrakurikulernya itu adalah mengacu kepada cabang yang ada di O2SN seperti itu kan. Salah satunya adalah pencak silat. Nah, pencak silat kita ada pencak silat yang dilaksanakan latihannya itu setiap hari Jumat dengan hari Ahad ya. Kemudian selama penyelenggaraan atau selama O2SN kita mengikuti, alhamdulillah untuk tahun 2018 kita meraih juara pertama untuk cabang pencak silat putra ya. Kemudian dari juara 1 kabupaten itu kan kita perwakilan untuk Provinsi Jambi. Nah, sampai di Provinsi Jambi kita bisa meraih juara 3 seperti itu ya, medali perunggu. Gak apa-apa. Nah, untuk yang berikutnya kita juga ada program sepak bola ya. Sepak bola ini kan kalau untuk anak SMP ada Gala Siswa Indonesia ya, GSI namanya. Alhamdulillah tahun 2018 kita meraih juara 1 tingkat Kabupaten Sarawangun. Nah, gitu. Kemudian kita mewakili Provinsi Jambi untuk tingkat maksudnya Kabupaten Sarawangun ya untuk tingkat provinsi. Ya, walaupun di sana belum ya, tapi paling tidak ini pengalaman. Nah, kemudian untuk tahun ini di masa pandemi ini kan ada Olimpiade KSN ya, kompetisi sains nasional. Ya, kalau kemarin namanya Olimpiade Sains Nasional, sekarang berubah menjadi kompetisi sains nasional kan gitu. Nah, selama ini kan kita offline ya untuk kegiatan OSN ataupun KSN itu artinya kita ngikutin, kemudian nanti mungkin di SMP 1 semua sekolah di sana. Nah, qadarullah kita belum dapat. Nah, mungkin ada hikmahnya di masa pandemi ini, di masa Zoom ini ya, kita ikut kemarin dan alhamdulillah untuk anak-anak kita bisa meraih prestasi untuk akademis. Di mata pelajaran IPA kita memang pertama juara 3 dan 4 ya. Kemudian untuk kabupaten, kemudian matematika 3 dan 5. Nah, dari nomor urut ini kita punya kesempatan untuk mengikuti di tingkat provinsi seperti itu. Alhamdulillah kita juara 1 untuk IPA-nya kan gitu kan, atas nama Surya Bima Pratama. Nah, dan Surya Bima Pratama ini perwakilan ya untuk tingkat nasional. Nah, kita sudah mengikuti tingkat nasional kemarin kompetisi sains nasional untuk bidang IPA dan hasilnya belum diumumkan seperti itu. Kita berharap ada nama lah ya nanti bisa meraih prestasi karena ini juga mengangkat nama harapan kita provinsi bahkan kabupaten seperti itu. Harapan kita seperti itu. Oke, ternyata anak pesantren pun bisa dengan menguasai pendapatan pengetahuan umum ya. Iya, seperti itu. Oke Pak Badrun ya, SE MVD. Ternyata kita juga dibatasi oleh waktu ini Pak. Terima kasih Bapak telah hadir ya untuk memenuhi undangan kita dalam program Talkshow Kepala Sekolah. Dengan kita tujuan program ini yaitu manfaat publikasi ya, publikasi bagi instansi atau lembaga itu sendiri. Nah, terakhir Bapak, harapan Bapak untuk membesarkan sekolah tersebut yang kenal menjadi kenal, yang belum kenal menjadi kenal, yang kenal supaya kian merapat gitu. Apa Pak himbauan orang supaya mempercayakan anaknya di pesantren Bapak untuk menimba ilmu pengetahuan? Silakan Bapak. Iya, kita berharap kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa memang terutama mohon maaf ya kita harus bicara karena ini basicnya agama kan muslim ya, kita muslim, kita berharap bahwa mari menyekolahkan anak kita ke pondok-pondok pesantren karena memang di situ dididik ya anak kita mandiri, kemudian bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, kemudian nanti dia merasakan juga bahwa di pondok pesantren itu kan dididik untuk selalu bersabar ya kan, mungkin di rumah fasilitas serba lengkap ya. Iya, serba lengkap, tapi di pondok pesantren dibatasi. Bahkan handphone pun tidak boleh kita menggunakan, kecuali nanti kalau ada hari-hari tertentu bisa menghubungi orang tua, cerita tentang perkembangan dia, kemudian keadaannya kan seperti itu. Nah, artinya jangan takut menyekolahkan anak-anak kita di pondok pesantren. Ya, kita berharap
secara umum pondok pesantren ya, tapi kita berharap ya di pondok pesantren Ihya Sunnah ataupun di SBP sekolah berbasis pesantren. Ya kalau pak saya berarti di sekolah SMP IT Ihya Sunnah seperti itu. Kita berharap seperti itu. Yakinlah bahwa itu akan membuat pendewasaan diri terhadap anak-anak kan seperti itu. Nah kalau seandainya memang apalagi orang tua sibuk dan seterusnya kan gitu kan. Nah percayakan kepada kami, insya Allah kita akan sama-sama mendidik anak didik ya menuju apa yang diharapkan oleh bangsa ini, bahwa beliaulah penerus ya untuk generasi berikutnya seperti itu. Ternyata di pesantren pun pengetahuan umum bisa mendulang prestasi ya. Bisa, alhamdulillah kan terbukti kan si Surya Bima Pratama bisa ke tingkat nasional kan gitu kan. Nah, jadi artinya memang umum ya kurikulum nasional kita tetap ikuti apa yang diproyeksikan oleh pemerintah, kemudian ada juga kurikulum ala pondok pesantren seperti itu. Oke Pak Badrun, sepertinya sekali lagi kita ucapkan ya terima kasih telah hadir di Radio Prima Angkasa dalam program Talkshow Kepala Sekolah. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan ya bersama dari profil hingga aktivitas serta prestasi yang telah diraih oleh SMP IT Ihya As-Sunnah yang kepala sekolahnya Pak Badrun SH MPD ya. Baiklah, tunggu pada acara berikutnya pada jam yang sama ya, dan pada hari yang berbeda kita akan mengundang para kepala sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan perlu kita informasikan juga kerjasama ini dari Radio Prima Angkasa dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun. Baiklah, saya Mardidal yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa kembali pada acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya TV.